Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum anittaqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyyan hamidah. Dalam hadis jemaah pengajian itu disebut Al-Qurra. Al-Qurra jama dari qori, artinya orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Secara khusus qori itu sendiri artinya membaca lewat hafalan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu perintah membaca meski tidak bisa baca teks. Nabi SAW tidak bisa baca teks kan, tapi Nabi diperintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan Al-Quran diajarkan ke Nabi SAW itu tidak membaca teks, tapi dibacakan, yutla alaik, dibacakan. Dan Nabi SAW pun mengajarkan Al-Quran ke sahabat tidak lewat baca teks, tapi dibacakan, dihafal. Memang ada beberapa sahabat yang bisa menulis dan tidak banyak. Jumlahnya kurang lebih 70 orang dari ratusan ribu orang. Itu 1% acan yang menulis, ya, menulis Al-Quran di mushaf, tapi itu hanya untuk pribadi saja. Karena masyarakat umum di zaman Nabi itu al-ummiyin. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wa in kanu min qablihi la fi dhalalin mubin. Jadi Nabi membacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada al-ummiyin. Lalu al-ummiyin ini menyimak, menghafal. Itu yang dimaksud dengan Al-Qur'an. Kenapa disebut Al-Qur'an? Karena memang ini kitab bacaan. Kitab bacaan bagaimana? Kitab bacaan yang standarnya bukan teks, tapi hafalan yang diriwayatkan turun-temurun bersanad. Makanya orang-orang orientalis Bararodo adanya orientalis yang meneliti Islam orang barat, ya. Oriental arti asalnya timur kan, ya, musik oriental gini, ya, timur. Orang barat yang mengkaji budaya timur itu namanya orientalis. Karena budaya timur dalam konteks saat itu adalah Turki, ya. Kemudian kesininya ke Nusantara Islam juga, Turki, Timur Tengah, Islam juga. Makanya orientalis itu fokusnya ke Islam. Mereka meneliti Al-Quran dari teks, lalu mereka menyimpulkan Al-Quran itu ada banyak, kayak Injil Yohanes, Lukas, Markus, Matius, beda-beda aja. Lantaran tebari sama cana, ya. Cuma melihat teks Al-Quran saja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah datang ke Museum Al-Quran di taman ini, ya,
Itu kan beda-beda. Saya dulu ketika penelitian S3 ke perpustakaan IIUM di Kuala Lumpur, karena perpustakaannya paling lengkap untuk studi Islam. Itu pas masuk itu, wah, Al-Quran di etalasean, ya, pas lobi utama itu beda-beda tulisannya. Tapi kan Nabi tidak mengajarkan tulisan, dan memang Nabi tidak bisa menulis. Tulisan itu hanya, kan namanya tulisan berkembang, ya. Tulisan itu berkembang budaya, tapi bacaan dari dulu nggak berkembang sama. Ya, yang namanya tulisan kita saja sudah berapa kali mengalami perubahannya di huruf naon baheula teh Jawa pegon naon ba. Sunda siga sang sekerta gitunya. Hana caraka data sawa bapak cilaka budak bawa baliknya. Anak cilaka bapak kabawa. Itu kan saya juga belajar dulu karena saya Pasundan dulu SD-nya. Lah, ini asal harus ada mau dipakai aja. Di Bandung itu kan nama jalan itu selalu ada teks itu, hana caraka data sawa. Lalu berkembang, ya. Eta we barudak ayeuna udah teu apal Unpad. Nah, disebut Unpad. Pad jajaran. Kerajaan lama, ya. Urang teh diganti Unpad, ya. Pajajaran udah geus teu usum Unpad pada jajaran, ya. NU juga namanya dulu NO kan. NO sekarang udah ganti jadi NU, ya. OE lama dulu NO, ya. Sekarang jadi NU, kuna Unpad oke jadi Unpad, ya. Sekarang ada AYD, ada PUEBI, ya, ada berbagai perubahan-perubahan. Yang namanya teks itu berkembang, ya. Tapi yang namanya bacaan tidak pernah berkembang, dan itu diriwayatkan turun temurun secara mutawatir, melibatkan orang banyak lewat sanad. Itulah kenapa Al-Quran disebut Al-Quran, dan aktivitas utamanya adalah baca, dan bacanya bukan lewat teks tapi lewat hafalan. Meski tentu baca lewat teks juga boleh, ya. Nah, kegiatan ini yang dicatat oleh para sahabat dalam berbagai data sehingga disebut Al-Qurra, ya. Al-Qurra ini di zaman Nabi ada yang level atas, utama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, ahli-ahli Al-Quran, ulama lah. Ada juga yang level bawah, jamaah-jamaah pengajiannya, termasuk remaja-remaja masjidnya, juga disebut Al-Qurra. Kenapa? Karena memang mereka intens dengan Al-Quran, terutama aktivitas menghafalnya, ya. Meski tentu dalam lain waktu Nabi SAW mengkritik orang yang bergelar Al-Qari. Al-Qari dalam konteks hadis itu kalau sekarang Al-Hafidh, ya. Qari itu kan kalau sekarang cuma baca Quran jagonya bayati, ya, bayati naon deui lah, lagam-lagam. Kalau dalam konteks hadis, qori itu penghafal Al-Quran, orang yang mampu hafal Al-Quran di luar kepala, yang mampu baca Al-Quran tanpa lihat teks. Kemudian nama Al-Hafidh, dan saya nggak pernah setuju gelar Al-Hafidh karena itu merusak, ya, degradasi. Al-Hafidh itu dalam konteks keilmuan Islam Al-Hafidh Ibnu Hajar, ya, Al-Hafidh Ibnu Katsir, itu yang hafal 9 kitab hadis plus rawi-rawinya Al-Hafidh. Iya, maka karabere setoran 30 juz wae Al-Hafidh bari can apal bener, ngarusak gelar tapi nya teu nanaonna disepakati mah. Di mah gelar itu kan kumaha kesepakatan. Kayak
Ustadz itu guru besar ya, yang sudah lebih dari S3. Di urang mah pan lulus S3 ge ustadz we. Jadi ya nggak apa-apa nah, kalau mau sudah disepakati. Hadisnya terkenal kan tentang 3 orang yang disidang di hari akhir. Yang satu mengaku dia berjihad sampai mati syahid ya, yang kedua mengaku semua celah-celah fisabilillah saya selalu infak fisabilillah, yang ketiga ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tul qur'ana fika. Aku belajar ilmu, aku mengajarkannya, dan aku membaca Al-Quran, semuanya demi engkau. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kadzabta, kamu bohong. Kepada yang pertama, kamu berjihad liyuqala laka huwa jari teh pahlawan. Hayang menang gelar pahlawan, teu diasupkeun pahlawan teh ngambek. Yang kedua hanya ingin mendapat sebutan jawad. Si bapak eta berehan, si ibu eta berehan. Ini yang ketiga, liyuqala laka qari, agar kamu mendapat gelar qari, penghafal Quran. Orang yang hafal 30 juz. Kadzabta, semuanya kata Allah bohong. Fasuhiba ala wajhi tsumma turiha ilan nar, ditarik beungeut dihanap sukunu ditarik dikebruskeun kana neraka. Karena apa? Karena belajar Al-Qur'annya hanya untuk mendapat gelar qari. Jadi satu sisi Nabi kritik, tapi di sisi lain Nabi tidak menyalahkan penyebutan qari al-qurra untuk orang-orang yang memang mahir dengan Al-Qur'an. Tentu ini jadi penyeimbang ya. Kita semua kan kitabnya Al-Qur'an, berarti kita semua harus jadi qari, harus jadi qurra. Tapi jangan sampai niatnya hanya ingin mendapatkan sebutan saja. Apalagi jika sebutan itu tidak sesuai dengan fakta qari zaman Nabi. Nah ini yang berat. Santri kami di pesantren semuanya menghafal Quran, pelajaran tahfidz Qurannya tiap hari, tiap bada duhur sampai asar ya. Ngarariung di 4 masjid itu disebar. Cek tatangga teh haneuteun mun santri libur teh sati isieun. Di rumah saya kan kutab, di depan rumahnya kutab at-taubah tuh 3 lantainya dipakai haneuteun gitu. Ngarapalkeun Quran dari duhur sampai asar. Tapi sering kita wanti-wanti, kamu harus ada motivasi ingin menjadi qari, tapi qari nu mana? Qari yang dikritik Nabi atau qari yang dipuji oleh Nabi dan dihormati oleh sesama sahabat? Bagaimana qari di zaman Nabi, al-qurra di zaman Nabi? Di antaranya disampaikan oleh Anas bin Malik di hadis terkenal tentang kunut nazilah. Karena Rasul mengirim anak-anak muda al-qurra, kata Anas bin Malik, 70 orang yang kemudian dibantai di tengah jalan, dimasukkan ke sumur Maunah ya. Sampai Nabi pun dapat beritanya dari malaikat Jibril, karena pamannya Anas Haram itu terkenal di hadisnya, sampaikan kepada Nabi bahwa kami mati dalam keadaan bahagia. Belum juga sampai berita dari manusia, Nabi sudah tahu menangis. Sahabat, ada apa?
dibantai. Nabi sampai kunut nazilah selama 1 bulan. Itu disebutkan oleh Anas bin Malik, al-qurra itu yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarusuna bil-lail wa yata'allamun wa yusallun wa kanu bin nahar yaji'una bil ma fayadu'unahu fil masjid wa yahtatibun fayabi'unahu wa yashtaruna bihi ta'am li ahli suffah walil fuqara. Gitu Al-Qurra zaman Nabi. Ada aktivitas malam, ada aktivitas siang. Aktivitas malam yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an. Dalam konteks hari ini mereka menghafal Qur'an. Orang kalau sudah rutin baca Qur'an pasti ngapalkeun. Bapak ibu gak mungkin ngapalkeun Quran mun ngedul maca Quran. Ya contohnya ini ada efek samping ya, aya efek samping. Ustaz cenah apun anak teh cenah di bumi mah tara ngaji Quran. Nya datang teh jadwal setoran, jadi asa bebas. Itu cete bukti berarti bapak ibu na tara ngaji Quran. Coba bapak ibu na ngaji Quran, setoran ke bapak ke ibu udah pasti ngapalkeun maca. Sok muka aib sorangan. Ya itu efek samping. Mun di pasantren ya kelihatan lah anak-anak saya sendiri gitu. Nggak waktu sholat teh muka Quran, malam muka Quran. Ya, kenapa? Karena memang ada jadwal setoran ya tiap harinya. Namun enggak usah asa bebas gitu. Itu yaqra'unal Qur'an. Jadi aktivitas baca Quran itu kesananya menghafal. Wa yatadarusuna bil-lail, dan mereka bertadarus di waktu malam. Tadarus itu kayak Nabi dengan Jibril. Nabi setoran ke Jibril. Nabi lain ceramah Jibril. Ini sok keliru tadarus teh ceramah tarawih bukan. Dan Nabi henteu nyaramah jeung teu keur tarawih deh. Ngahaja we. Setoran bacaan Al-Qur'an ke Jibril. Kan tadarus itu saling memperhatikan, memeriksa hafalan. Tadarus itu darosa itu menghapus. Ya, darosa. Kenapa disebut tadarus? Karena Quran yang tertulis terhapus pindah ke hati. Tadarus kegiatannya. Wa yata'allamun, dan mereka mempelajari ilmunya. Ini yang tidak boleh menjadikan kita dikotomis ya, dan juga sering saya kritikkan ke mahad-mahad tahfidz. Nu ngaranna mahad tahfidz teh ngapalkeun we jabari target 6 bulan 1 tahun, dan mustahil atuh. 1 tahun hafal Quran, komo aya program 40 hari hafal Quran. Wah, bohongnya. Karena saya pelaku ya. Nggak bisa sapinter-pinterna sajenius-jeniusna. Nggak mungkin. Sahabat saja kata Ibnu Mas'ud, kana rajulun minna, berarti masing-masing dari sahabat idza ta'allama 10 ayat, kalau belajar 10 ayat lam yujawizuna, enggak lanjut hatta ya'rifa ma'aniyahunna, sampai paham makna ke-10 ayat ini, wal amala bihina, dan bisa mengamalkannya. Jadi menghafal itu plus paham maknanya. Cuma ngapalkeun we, diajar bahasa Arabna henteu, diajar tafsirna henteu, diajar ulumul Qur'anna henteu, jang naon atuh? Atuh eta mah hadis nu tadi liyuqala lahum qari. Asal bisa disebut tukang ngapalkeun Qur'an we, atuh pinarakaeun. Agar kita tidak sebatas qari,
Ini kata Anas bin Malik, ya ta'allamun, mereka belajar, mengkaji ilmunya. Ilmu Al-Quran itu nomor hiji nama bahasa Arab. Meski nanti ini ada level atas, level bawah. Level atasnya berarti belajar nahwu sorof, balaghah. Cuma mohon maaf Pak, saya sudah putus asa. Kudu kumaha ngajar nahwu sorof ke bapak-bapak jeung ibu-ibu. Putus asa. Wah, bisa aduh belajar metode ieu, metode itu. Ustadz Aceh itu bikin metode Al-Muyassar itu usia beliau 30 tahunan dan selalu berhasil. Tapi memang berhasil teh ke anak-anak muda ya. Orang tua ada tapi yang siap menghafal. Pala yabilu palan nasoroyan suruh nasron. Tah malah ragol didinya bapak-bapak jeung ibu-ibu. Ari palebah ujian nariron gerah putus asa dia. Ya. Saya dari sejak lulus muallimin selalu ngajar bahasa Arab, keur mabdi kan jurusan bahasa Arab. Sampai kemarin sampai 2019 masih ngajar kelas bahasa Arab, ngajar nahwu sorof. Putus asa duka kudu kumaha ngajar nahwu sorof di masjid. Nggak salah cete bapak-bapak ibu-ibu mah diajar terjemah Quran tah eta level minimal ya. Yang jelas ketika bapak baca ayat itu bapak paham ieu naon maknana. Minimal ku diajar terjemah Al-Quran mah kola mah apal naon kola. Yaqulu nya yaf'alu apalah nya minimal kata perkataannya. Itu yang level bawah. Tapi kalau yang anak-anak muda mah harus atuh ya. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir dateh hese. Cuma masalahnya bagi bapak-bapak ibu-ibu mah da geus kurang tanagana. Kurang tanaga, kurang semangat, kudu ekstra tuh banyak. Terutama ulumul Quran, ilmu tafsir. Pelengkapnya nanti ilmu usul fikih, ilmu hadis. Karena kan memahami Quran pasti jeung hadis. Nah. Nih, makanya pesantren kami bukan pesantren tahfidz. Meskipun keluar mah terkenal teh tahfidz enggak, pesantren kami pesantren tafaqquh fiddin. Ya. Jargonnya tafaqquh fiddin, bagaimana paham agama dan memahami agama itu harus dari menghafal Quran. Dek paham agama kumaha ari Quranan teu apa. Bagaimana kita bisa menjelaskan kalau enggak paham Quran, kalau enggak hafal Quran? Mau paham gimana kalau enggak hafal? Wa yusallun, dan mereka sholat malam. Sholat malam para sahabat itu kata Nabi, iqra'il Qur'ana fi syahrin, baca Al-Quran dalam sholat malam untuk 1 bulan. Berarti 1 malam 1 juz. Ai sahabat mah inni ajiduliku atu cenah cetek masih kuat lebih dari itu juga kata fi sab'in 7 hari. Jadi 1 malamnya 4 juz, yang 2 malamnya 5 juz. Kata Abdullah bin Amr, ini ajiduli kuat, saya masih kuat lebih dari itu kata Nabi. Fi thalathin wala tazid ala dzalik, maksimal 3 malam. Tong leuwih tidinya, meleuwih tidinya israf ya, berlebihan, nggak boleh berlebihan dalam ibadah capek sorangan. Berarti 1 malam 10 juz, itulah bacaan Imam Bukhari, bacaan Imam Syafi'i. Saya baru sampai 1 malam 1 juz atau 2 juz. 2 minggu itu beres 30 juz. Belum sampai 10 juz. Malam Sabtu kemarin di PH 50 Paku Haji. Ya, kita camping. Salat tahajud 1 juz ya. Jam 2:15 sampai jam 4. Standar 1,5 jam. Ya. Ini standar qori ya, di zaman Nabi.
Jadi bukan hanya mengkaji ilmunya, tahajudna ngararedol, salat subuh kaberangan, eta mah formalitas sungkul. Dan memang ini penyakit para penghafal Quran, ngararedol. Saya Ahad kemarin meresmikan markas tahfidz Quran di Garut. Keluhan dari ketua DKM-nya begitu atuh cenah are ngarapal Quran masih ngarajin cenah Jumatan teh salat ka masjid teh eta mah penyakit di mana-mana. Nya penyakit jamaah pengajian ya, kecuali di Baitur Rahman. Hese kanu tahajud hese salat subuh teh talangke kanu salat wajib teh. Ini kalau begitu berarti qori, cuma ada sedikit memahami dari kita bae da budak keneh can dewasa. Ngan masalahna ieu bapak-bapak anu geus dewasa anger we ngadol tahajud. Naon sih atuh tujuan ngaji teh gitu. Kenapa Al-Qur'an harus dihafal? Agar kita mampu mengamalkan one night one juz. Sunnah Nabi itu perintah standar umum jamaah pengajian di zaman Nabi terus sampai kesininya para ulama salaf, para ulama khalaf gitu. Makanya dari dulu yang namanya tarawih itu 30 juz satu malam 1 juz. Jadi lamun di Baitur Rahman tarawih samalam can sajuz, ieu berarti can canaon atuh hese nyebatna. Usara atuh da cenah capek, Nabi juga sholat malamnya sambil duduk. Boleh pakai kursi begini. Di Masjidil Haram ge para pakai kursi kieu banyak. Ya, pakai kursi roda banyak. Asal tong ngagoler we. Duduk ya. Saya pun duduk ya. Rakaat ganjil berdiri, rakaat genap duduk. Ya kadang lelah apalagi sekarang ya banyak kegiatan. Semalamnya pulang dari Pangalengan jam 11 setengah 12 ya. Lelah ada duduknya. Jadi jangan, di hadisnya begitu kan, kata Nabi kalau capek sholatnya sambil duduk, kalau capek tidur dulu sampai hilang ngantuk, lain tidur terus sampai subuh. Sok dijadikan dalil ku santri. Nah, teu salat tahajud pan usah dina hadisna ge cenah mun ngantuk tidur. Maneh ngaji hadisna teu anggeus. Hatta zahaba anhun naum, tidur sebentar hingga hilang ngantuknya, kemudian sholat lagi. Ari mu ngalbuting sarewe nepikeun ka subuh. Ini problem besar ya bagi saya, walau alam buat bapak-bapak. Saya di beberapa masjid, khususnya di daerah saya, ada 5 masjid. Ka bagian jadwal, tong dijadwal anak kecuali di masjid nu siap sapeuting sajus. Henteu bae teu butuh amplop, laleutik. Tak dukai di Baitur Rahman sigana ke Ramadan ke mah kitu. Tong ngajadwal abdi Pak Andri, Pak Dadang, kecuali di sini siap 1 malam 1 juz. Ini kan artinya masih problem ya. Dan sebetulnya bukan problem fisik. Problem fisik kan boleh sambil duduk Bapak. Problemnya problem kesel. Orang beriman itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana, tambah segar. Dibacakan Al-Qur'an semakin lama semakin segar, jika HP dicas semakin lama semakin penuh. Ari urang mah imam panjang teh kesel we duka kunaon. Nah ini problem ini bisa diatasi jika bapak dan ibu rajin ngapalkeun Quran. Ada kecintaan ya. Itu matak penting ngapalkeun Quran selain tadi mengunci ilmu. Lebar sudah belajar Quran
Misalkan di jamaah saya itu sudah belajar Quran 40 juz. Nya 30 juz terus beres, saya 10 juz. Apalagi di masjid bapak saya sudah 90 juz. Mesti lu balikan beres. Dari sejak saya SD bapak saya sampai sekarang teh muka 4 kalina. Nya tuh abdi SD sebut 12 tahun lah nya. Ayeuna geus bade 40. Udah berapa tahun? 20 tahun lebih. Ya. Di masjid saya dari tahun 2006 pas saya nikah saya nikah pindah masjid ke Atobah, Ustaz cen urang ngadaras unggal subuh hayu gitu. Sekarang tahun 2022 sudah 40 juz. Ya, sekarang agak dikurangi udah tambah 30 juz mah tambahan ku hadis, banyak kajian hadis. Tafsirnya cuma hari Selasa aja. Sayang sudah belajar tapi hari bubar itu apal menjadi lupa. Ada yang sempat-sempatnya komen ke saya kan kalau ceramah yang nggak pakai ini, tapi Quran keluar. Semalam juga bahas pemuda, wah, cenah Ustaz cenah enak cenahnya geus apal Quran mah ngadalil teh matak mana ngapalkeun Quran. Bagaimana kita bisa memahami konstruksi Al-Quran kalau kita tidak hafal? Jadi itu ya, kita menghafal Quran bukan hanya untuk dapat gelar hafid 30 juz bari diajarna ngedul ya, enggak ada semangat untuk mengkaji Al-Quran, tidak ada semangat untuk sholat malam sesuai sunnah Nabi, bukan itu. Disebut qurra zaman Nabi itu standarnya. Yang kedua, di waktu siang yaji'una bil ma, mereka mencari air, fayadaunahu fil masjid, lalu disimpan di masjid. Apa maksudnya? Kan air di zaman Nabi susah, yang juga orang tinggal mukakeun keran, kudu disadiaan. Ngalah heula. Nah ini Al-Qurra ini, remaja masjid ini cari air simpan di masjid buat jamaah masjid wudu ke toilet. Wayahtatibun, dan mereka mencari kayu bakar, tukang suluh, fayabi'unahu, lalu kayu bakar itu dijual, wayashtaruna bihi ta'am, lalu dibelikan makanan, li ahli sufah, bagi santri-santri yang tinggal di sufah. Sufah teh kobong di masjid. Itu rata-rata santri yang dari jauh, yang gak punya keluarga di Madinah tapi ingin belajar dengan Nabi. Biasanya 40 hari pulang, 40 hari pulang, datang lagi. Walil fuqara, juga bukan buat orang-orang fakir. Dan bukan hanya mereka, Al-Qur'an, Nabi sendiri juga begitu kan. Kata Abu Hurairah itu ashabus suffah, karena bukan orang Madinah, orang jauh tapi tinggal di masjid selama 3 tahun sampai Nabi wafat. Belajar. Nabi itu kalau ada yang ngasih sodako langsung dikirim ke ahlu suffah. Kalau ada yang ngasih hibah hadiah, Nabi ambil sedikit, yang banyaknya dikirim ke ahlu suffah. Nabi itu pernah punya hamba sahaya banyak, diminta oleh Fatimah 1. Kata Nabi, neng mah cenah mun capek tiap tidur baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Itu lebih baik daripada pembantu, neng. Jadi mun ibu hoyong kulkas enggal Pak, tah eta gitu. Hayang kulkas, hayang halus di kulkas. Ini kata Nabi, bapak mau jual, mau bapak belikan buat makanan ahlu sufah. Bapak gak mau membiarkan ahlu sufah perutnya kosong. Tuh Nabi. Hadis-hadis tentang kedermawanan Nabi itu selalu ketika menjelaskan tadarus kan, dengan Jibril, Nabi dermawan. Karena memang begitu. Orang kalau sudah jadi Al-Quran,
Dia bekerja di siang harinya bukan lagi orientasi untuk kekayaan diri sendiri, bukan untuk status sosial, meningkatkan status sosial, ingin memperlihatkan diri lebih sukses daripada tetangga, daripada kerja, bukan itu. Geus teu usum nanaonan. Dia bekerja di siang hari itu untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin, untuk memenuhi kebutuhan santri-santri yang belajar. Ini Al-Qur'an. Dan pas dengan hadis-hadis Nabi, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Taghanna bil Qur'an yang pertama itu kan yang melantunkan Al-Quran, baca Al-Quran dengan baik. Tahona yang kedua itu dari ghani, agnia, beungharku Al-Quran. Apa maksud beungharku Al-Quran teh? Sesuai hadis Nabi, laisal ghina an kathratil arad. Kaya itu bukan banyak harta, walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya itu kaya hati, kurang butuhnya, nyaris nggak ada kebutuhan ke harta, banyak disumbangkan. Itu kan yang disebut oleh Ibnu Abbas. Kenapa Nabi jawab la yus'alu an syai'in illa a'tau. Nabi tidak pernah diminta kecuali memberi, bahkan tidak diminta pun Nabi memberi. Ini jadi muhasabah buat kita. Kita bekerja siang hari, di malam hari apa? Ya, nyawa HP, radio TV. Oh cenah geus TV digital can kedong di Piala Dunia. Tuh ingatna Piala Dunia. Bari dari Piala Dunia itu udah sandiwara unggul. Oh menang. Angger itu tuh nama jarak rebleh dan menang nama hiji. Bohong unggul engkewe Piala Dunia malah aja mendek final. Mun peuting geus lah kana YouTube cenah. Sayang waktu malam itu waktu untuk mendekat kepada Allah. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila wa minal laili fasabbihu adbara sujud wa minal laili fasabbihu wa idbaran nujum wa minal laili fatahajjad bi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda aman wa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun qumil laila illa qalila. Semua waktu malam yang disebutkan Al-Quran jang ibadah ya. Kalau boleh saya mengajak Bapak Ibu urang teh jadi ahli ngaji sakalian we berlakukan waktu jam malam. Nabi itu kalau nggak ada kegiatan, nggak baca, nggak nerima tamu, pada subuh kata Aisyah, kata Abu Barzah tidur, nanti bangunnya di akhir malam. Ai urang mah pada Isya bangun di akhir malam sare. Mun jam 8 geus beureum teh nah didinya ditelepon jam 8 geus istirahat. Sore kene geus sare cenah gitu. Ya ngahina. Nganggapna teh lemah, bari manehna hudang jam sabaraha. Dalam Islam itu ya tinggal mindahkeun waktu beunta, Pak. Biasa kita pada Isya beunta, ayeuna mah tidur pindahkan ke akhir malam. Kalaupun ada kegiatan buat baca Quran, buat tadarus, buat ilmu. Geus lah naon lajo humor sisirian ngisirikeun anu bobohongan. Lajo sinetron ceceurikan naon katipun. Nya ieu pemain ieu saya teu kaharti ibu-ibu laju kacarik. Ibu-ibu teh asli pan bohong, nya bohong atuh jeung kabawa ceurik. Baheula kedikatan cinta rame nepikeun ka aya pangajian syukuran. Naon cenah sial teh jadi nyareikeun astagfirullah. Nepikeun ka kitu. Padahal kenapa teh bohong kan? Bohong. Nah, resep di bohong anu bener teresep.
Udahlah. Kacana Ustaz boleh hiburan, ya boleh, tapi hiburan dengan keluarga, ya. Silaturahmi jangan boleh, tapi sesekali kata Nabi saatan yang mau putih hiburan itu mah bukan ahli pengajian, itu mah bukan Al-Qurra, ya, bukan pembelajar Al-Quran. Dan di waktu siang kita bekerja bukan untuk diri sendiri dan keluarga saja, harus ada anggaran buat fakir miskin, ya. Di kompleknya Balalenghar, tuh kaseberang banyak fakir miskin. Nanya ke Pak RT, loba nu butuh set top box. Yang aja Piala Dunia fakir miskin. Ya, kemudian Ahlus Sufah itu santri mahasiswa banyak, ya. Pesantren-pesantren yang kebutuhan makan itu kan besar, tadi kebutuhan makan pesantren banyak. Silakan sisihkan hasil kerja kita di waktu siang untuk itu. Insya Allah kita menjadi Al-Qari Al-Qurra yang Nabi puji, bukan Al-Qari yang Nabi rendahkan hanya sebagai status sosial saja. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, mangga bila aya pertarusan. Mangga Bu Haji. Bagaimana kalau membaca 1 juz per malam, kemudian sholat sunatnya sambil membaca mushaf, apakah diperbolehkan? Dan yang kedua, tadi tata cara sholat untuk duduk, apakah boleh kalau rakaat pertama kita berdiri, kemudian capek rakaat keduanya sambil duduk, apakah diperbolehkan? Terima kasih. Yang pertama, baca Quran dalam sholat malam itu 4 mazhab ulama sepakat boleh. Makruh itu dalam sholat wajib. Karena dalam sholat wajib tidak ada tuntutan baca panjang kan, selain subuh, duhur, tapi tidak harus dikejar target beres 1 juz. Kalau sholat malam memang ada target 1 malam 1 juz, makanya para ulama membolehkan, termasuk di bulan Ramadan. Ya. Saya sudah ada tulisannya di Atoba Institute, bisa dicek oleh Bu Haji. Ya. Tulisannya ada 13 halaman. Kesimpulan nama gitulah, ya. Boleh membaca mushaf dalam sholatnya sami jeung Pak Haji maca mushaf di luar sholat. Da zaman dulu mah ngaji teh teu ningali mushaf, boleh tidak? Bid'ah teu? Bid'ah hasanah lah. Dalam sholat juga sama, boleh. Termasuk kata Imam Syafi'i membuka-buka halaman boleh, karena itu gerakan sholat kan. Orang buka halaman lain ker di luar sholat kan, dalam sholat. Kalau sekarang sambil begini, ya, nanti ruku ditutup, boleh. Hadisnya juga ada, diamalkan oleh keluarga Aisyah, keluarga Abu Bakar, para sahabat kan, dan tidak ada protes, artinya boleh. Zaman Nabi kenapa tidak? Dan Nabi bisa maca mushafna, dan para sahabat umumnya zaman itu hafal, dan teu aya di mushafna itu di zaman Nabi. Baru ada mushaf itu kan zaman Abu Bakar, ya. Baru ada mushaf zaman Utsman disempurnakan. Ya zaman Nabi udah nggak ada mushafnya. Baru ada mushaf, makanya diamalkannya ke keluarga Abu Bakar karena sudah ada mushafnya. Yang kedua, Nabi itu sholat sambil duduk. Nanti ketika mau ruku, Nabi berdiri. Ruku, sujud sambil berdiri. Nanti baca Al-Fatihah duduk lagi. Kalau Nabi menjelang wafat itu, ya, Nabi capek. Itu Nabi, ya. Duduknya mau pakai kursi, mau duduk sila, mau duduk iftiros, ya, di atas 2 betis, boleh, silakan. Tuh duduk rakaat pertama berdiri, rakaat kedua duduk boleh, semuanya duduk juga boleh. Sholat tahajud itu, meski bapak gede cenah bisa lempang, baik bisa lempang, Nabi bisa lempang. Kalau sholat wajib memang nggak bisa berdiri, duduk. Kalau masih bisa berdiri, berdiri. Tapi kalau sholat sunat meskipun bisa berdiri, duduk nggak apa-apa. Ya, fleksibel. Makanya tadi saya sebutkan
Sholat tarawih 1 malam 1 juz itu bukan halangan fisik, ya halangan hati kesal. Dilalati eta masalahna mah gering hati. Sebetulnya bisa, tinggal duduk, pasang aja, ya pesen kursi kieu apa aja. Carali. Begitu. Tapi kalau di saya bapak-bapak ibu kararuat ya. Bapak mertua saya terus ada jamaah yang usianya udah 70 kuat berdiri. Cuma memang di akhirnya bapak mertua saya kadang duduk gitu. Ya nggak apa-apa. Santri oge di tukang mah dari riu katanya. Ya dari kecuali kalau saya izin dulu ya ke toilet, orang tung itu orang datang. Begitu Bu Haji. Ada lagi? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz mengenai seruan azan. Kan seruan azan itu hukumnya wajib daripada sholat sunnah. Bagaimana kalau kita masuk ke masjid, terus kita tahiyatul masjid. Begitu kita tahiyatul masjid, kata takbir, baru Al-Fatihah, azan. Apakah kita teruskan sholat? Apakah wajibnya menjawab seruan azan? Terus kalau misalnya bicara sholat di rumah, apakah seruan azan itu harus kita jawab dulu baru kita sholat? Karena kan di beberapa masjid akan kita tunggu semua selesai baru sholat. Sholat sunat ketika berkumandang azan tidak boleh, kecuali kalau kita sholatnya sebelum azan berkumandang dan pastinya harus dibereskan sholatnya. Jawab adanya beres sholat, jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, terus sampai Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah, beres sholat meskipun sudah ketinggalan adzannya. Makanya di sini kan bagus ya aya jam. Jadi bapak teh tanggal heula 2 menit deui oh kaburu lah 2 rakaat saayat-saayat gitu. Tong panjang teuing. 5 menit deui wah cukup lah sahalaman. 1 menit deui ya udah duduk aja ya. Enggak boleh kan ada adzan berkumandang kita sholat ya, kecuali kalau sholatnya sebelum adzan berkumandang. Jadi kita tahu waktu. Yang kedua, kalau sholat di rumah adzannya banyak, adzan itu yang ibu akan sholat dengan adzan itu. Buktinya masjid ini kan gak nunggu adzan yang sebelah sana, adzan di dia fal yu'adzin lakum ahadukum. Jadi adzan itu buat sholat kita. Jadi kalau ibu mau pakai adzan yang dari Baitur Rahman ya udah itu aja, yang lainnya nggak apa-apa. Tidak dijawab juga. Ya. Kalau mau pakai masjid yang sebelah sana, cenah dekat lebih jelas ya itu aja pakai. Yang di sini nggak usah dijawab. Ya. Adzan yang kita akan sholat dengan adzan itu. Jadi kalau di rumah juga ya kita lihat jam lah. Ya kalau kedap di adzan ya udah jangan dulu sholat, nanti sholatnya ba'da adzan. Begitu Pak Bu. Mangga. Kalau yang barusan kasusnya ketika terlambat di sholat Jumat, jadi ketika dan berkumandang datang kan mendengarkan beliau pemilih. Jadi mana apakah harus langsung sholat ketika adzan atau nunggu dan selesai baru sholat, tapi dengan resiko sudah dibaca itu makan jelas perintahnya. Sahabat kesiangan duduk, Nabi dalam khutbah, kamu sudah sholat belum? Belum, sholat dulu. Dan itu yang dijadikan dalil oleh para ulama hadis, para ulama fikih. Sholat tahiyatul masjid itu sunnah muakkadah. Meski mendengar khutbah wajib, tapi sholat sunat tahiyatul masjid harus diamalkan. Apalagi khutbahnya yang bukan khutbah Jumat, pengajian biasa. Masuk masjid, sholat. Muntah, Nabi tegur sholat lah. Jadi karena ada perintah dari Nabi kan, kum fasolli. Nabi tegur khutbah Jumat, berdiri kamu sholat dulu. Itu pengecualian. Bukan khusus ketika khutbah Jumat saja. Khutbah Jumat saja begitu, apalagi yang lain.
Ya. Ketika khutbah Jumat yang wajib disimak pun, sholat tahiyatul masjid mah tetap harus diamalkan meskipun kesiangan. Ya, apalagi khutbah-khutbah yang bukan khutbah Jumat. Jadi masuk masjid biasakan kita sholat tahiyatul masjid. Pas ketika adzan berkumandang kita datang, Berdiri dulu, jawab dulu adzan, jawab dulu adzan, baru sholat. Meskipun imam kemudian khutbah. Cuma ada perintahnya, bahkan khotib berhak tuh menegur makmum yang datang tidak sholat tahiyatul masjid, meski tidak kemudian menjadi wajib statusnya, dan wajib anger 5. Tegur, bapak mohon sholat dulu, tegur. Ada lagi? Cukup ya, baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.